Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, Pak Arif coba kembali dengan Pak Arif pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya Pak Arif mau mengajak teman-teman semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, tanpa halangan suatu apapun, melakukan segala aktivitas tanpa kesulitan sedikit pun. Maka dari itu Pak Adi mengajak teman-teman untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah, untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali, ya teman-teman, dan tentunya sama Pak Arif dalam pendidikan agama Islam ada hal yang ingin Pak Arif sampaikan kepada teman-teman. Di antaranya adalah tentang Allah Maha Esa. Ya teman-teman ya, hari ini nanti kita akan tadabbur surat ya, yang terdapat dalam juz 30, bagian dari surat pendek ya teman-teman, tapi isinya itu sangat luas sekali. Ya teman-teman, teman-teman tahu surat apa yang terdapat dalam juz 30, termasuk bagian dari surat pendek yang akan kita pelajari, yang isinya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagus, surat Al-Ikhlas. Oke teman-teman ya, kita akan belajar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa sudah diinformasikan di dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Ya teman-teman, Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Ya teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih dalam surat Al-Ikhlas ini, alangkah baiknya kita berkenalan ya. Kita mengenal tentang surat Al-Ikhlas. Ya teman-teman ya. Pertama, surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran menempati urutan yang keberapa? Ada yang tahu teman-teman? Bagus teman-teman, betul. Di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas menempati urutan yang ke 112. Ini terdiri, angka 2 menempati satuan, angka ini 1 yang tengah menempati puluhan, yang 1 ini menempati ratusan. Ya teman-teman, kayak di pelajaran matematika ya. Oke teman-teman semua, apa arti Al-Ikhlas itu? Ya, ada yang mengatakan keesaan Allah ya, tetapi lebih tepatnya kalau nama Al-Ikhlas artinya ya ikhlas. Ikhlas karena apa? Ikhlas karena keesaan Allah. Kita sebagai makhluk menerima apa yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas itu. Allah Maha Esa. Esa mempunyai arti satu. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ikhlas mempunyai arti ikhlas.
Kemudian teman-teman, berapa jumlah ayat dari surat Al-Ikhlas? Tentunya 4 ayat. Oke teman-teman, teman-teman tahu di mana kira-kira tempat diturunkannya surat Al-Ikhlas? Bagus, surat Al-Ikhlas diturunkan di kota yang mana di dalamnya terdapat Baitullah, Makkah Al-Mukarramah. Nah, surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Makkah, termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hal yang sudah Arif sampaikan ini dapat kita ingat ya dengan menggunakan tepuk. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang tepuk-tepuk surat ya. Dulu kita belajar tentang surat Al-Fatihah. Sekarang kita akan belajar tentang surat Al-Ikhlas. Ya teman-teman ya, coba teman-teman kita lihat. Oke, kita gunakan tepuk untuk mengingat-ingat ini teman-teman. Oke, surat Al-Ikhlas. Kalau Pak Arif bilang tepuk surat Al-Ikhlas, tepuk 3 kali. Ya teman-teman ya, tepuk surat Al-Ikhlas 112. Al-Ikhlas artinya ikhlas. Jumlahnya 4 ayat, diturunkan di Makkah. Yes. Nah, teman-teman bisa mengingat-ingat ya informasi tentang surat Al-Ikhlas ini dengan menggunakan tepuk. Ya teman-teman, kita langsung saja. Oke teman-teman, ya Pak Arif kita akan membahas, kita ya bersama-sama dengan Pak Arif kita akan membahas tentang pesan dari surat Al-Ikhlas itu. Tapi sebelumnya ya Pak Arif akan menjelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab musabab turunnya surat Al-Ikhlas. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ada ayat atau surat yang memang diturunkan ada sebabnya. Juga ada yang turun langsung merupakan perintah untuk dilaksanakan. Ya teman-teman ya, seperti kayak surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu tidak ada asbab usulnya, karena memang surat Al-Fatihah itu turun sebagai perintah yang untuk dilaksanakan. Oke, sedangkan untuk surat Al-Ikhlas ini ada sebab usulnya, sebab turunnya. Mengapa surat Al-Ikhlas ini turun? Oke teman-teman ya. Oke. Pak Arif akan menggambar. Gimana sih ya teman-teman? Coba nanti Pak Arif dikoreksi kalau bagus ya. Teman-teman kira-kira ini tahu gambar apa ini? Iya. Nah, jenggot nih. Ya. Nah, bagian saja ya. Kayak apa teman? Jadinya dia sedang menunjuk-nunjuk 1, 2, 3, 4, 5. Ini giginya. Teman-teman, coba siapa ini yang tangannya yang satu mana Pak Arif? Oke, nah yang satu di belakang sudah menggenggam.
Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ikhlas yaitu pada suatu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menentang dakwah Nabi, yaitu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Unsuk lana Rabbaka." Coba Muhammad, ceritakan kepada kami nasab Tuhanmu, nasabnya Allah. Nasab itu kayak urutan keturunan. Misalkan Pak Arif, bapaknya siapa Fulan, bapaknya Pak Fulan, punya istri Fulan, Pak Arif punya anak, itu teman-teman saudara, itu namanya nasab, ya keturunan. Nah, itu pertanyaan sebenarnya yang sifatnya memojokkan Nabi Muhammad. Orang kafir sebenarnya dia tahu, orang kafir tahu, tapi dalam hatinya dia menentang dakwah Nabi Muhammad. Teman-teman, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Ikhlas. Ada seorang kafir Quraisy sangat tidak suka dengan Nabi Muhammad, dengan dakwah tauhidnya Nabi Muhammad. Ya, dia tanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang, "Hai Muhammad, tunjukkan nasab dari Tuhanmu, nasab dari Rabbmu, keturunan dari Tuhanmu." Bagaimana punya keturunan? Allah kan tidak mempunyai anak, juga tidak diperanakan. Gimana? Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak, tidak punya ayah. Kok tanya nasab? Kalau tanya Pak Arif, coba jelaskan nasabnya Pak Arif. Oke, Pak Arif punya ayah namanya Fulan, punya ibu namanya Fulana, punya nenek namanya Fulana, punya kakek namanya Fulan, punya saudara namanya Fulan, punya saudara sepupu namanya ini. Itu bisa. Ini dia tanyanya kepada Allah. Ya, kemudian turunlah surat Al-Ikhlas. Ya, yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Sama-sama ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Teman-teman, itulah turun surat Al-Ikhlas, ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad. Ya, ini memberi informasi kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, Allah itu ahad, Allah itu satu. Ya teman-teman ya, Allah itu satu. Allah. Kemudian ayat yang kedua, Allahus samad. Ya, kepada Allah lah tempat kami meminta segala sesuatu. Segala, semuanya.
Kemudian yang ketiga, lam yalid walam yulad, tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Dia tidak mempunyai anak serta juga tidak sebagai seorang anak. Tuh, ya teman-teman ya. Kemudian ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya teman-teman ya, tidak ada yang serupa, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Berarti dia berdiri sendiri. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha satu-satunya. Ya teman-teman, itu maksud dari sini. Ada tepuk atau lagu, teman-teman ya. Ketika Pak Arif, nanti ya ketika Pak Arif bertanya sama teman-teman boleh menjawab. Siapa nama Tuhanmu yang satu? Jawablah Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakkan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Oke, buktinya surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya teman-teman ya. Oke, ini tadi kisahnya ya. Ada orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang nasab Tuhanmu ya Muhammad. Allah yang Maha Esa. Ada hal yang unik dari namanya Allah, dari asma Allah itu. Coba ya, Allah Rabb kita, Tuhan yang kita sembah, Rabb yang kita sembah. Ya, Pak Ari mau menghilangkan alifnya. Bacanya gimana? Lillah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Siapa? Allah. Kemudian lam yang kedua paling hapus juga. Bacanya gimana? Lahu. Lahu ma fis samawati. Kemudian lamnya Pak Haris juga. Hu. Dia. Dia siapa? Menunjukkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Pak hapus ini. Hanya. Berarti tidak ada. Tidak nampak. Tidak nampak itu ghaib. Ya, tidak nampak itu ghaib. Ya. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang ghaib itu masuk ke dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah, inilah ya, salah satu hikmah kita. Ya. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, yang kita sembah, tidak ada sekutu baginya. Ya, kita ikhlas menyatakan bahwa Allah sebagai Rabb saya, yang saya sembah, sebagai tempat saya meminta, sebagai tempat saya bergantung. Ya, tidak ada yang lain. Dia tidak mempunyai anak dan tidak sebagai anak. Ini teman-teman ya, Allah Maha Esa. Berbeda dengan mungkin agama-agama lain ya, yang menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anak, sebagai punya anak, punya saudara, punya apa, seperti itu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Pancasila mengatakan ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya apa? Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan, keberadaban berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sampai sila-sila selanjutnya yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Semuanya dalam sila Pancasila itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau digambarkan teman-teman, seperti kayak segitiga ini. Nah, sila pertama yang paling tinggi. Terus sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Ini sebagai payung untuk sila-sila selanjutnya. Ya.
Semuanya yang ada di sila-sila 2-5 harus berdasarkan sila yang pertama. Lihat teman-teman ya. Nah, inilah Allah yang Maha Esa. Hanya teman-teman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar memohon kepada Allah. Ya. Mengakui dengan penuh keikhlasan, kemurnian, menyatakan bahwa Allah itu satu. Tidak ada sekutu dan lain lagi. Oke teman-teman, cukup sekian dari Pak Arif. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pembelajaran atau materi-materi selanjutnya. Ya, Insya Allah sesuatu yang benar itu pasti dari Allah yang maha hak, yang maha benar. Sedangkan sesuatu yang salah itu murni dari Pak Arif sendiri. Saya Pak Arif mohon maaf dari batin kalau ada perkataan yang kurang santun untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua memaafkan dan Allah mengampuni segala apa yang Pak Arif lakukan. Sudah saya yang paling lakukan kita semua. Oke teman-teman, terima kasih. Pak Arif akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.